Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ummahat fillah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Sebulan yang lalu ya, kita ngehanca gitu ya. Dan sekali lagi tadi disebutkan sirah nabawiyah, kita belum sampai ke sana. Masih tentang membahas wanita-wanita dalam Al-Quran. Ya, pertama-tama saya ucapkan mabruk untuk Ustadzah Ibu Lilis Satria ya. Yang saya juga telat tahunya pas kemarin lihat flyer pekan lalu ya. Oh Umi sekarang nanya Bu Mira, oh iya katanya. Alhamdulillah. Barakallah, mudah-mudahan tambah makmur ya, secara kuantitas ya. Kalau kualitas mah mungkin insya Allah ya, sama-sama diusahakan. Secara kuantitas juga, ini paling banter udah hebat, 3 Sabtu udah hebat gitu di sini mah ya. Nanti mas sama Umi mudah-mudahan majeng terasnya nih ya, sampai ke pinggir juga melebar gitu. Ya amin. Baik, ibu-ibu, kita review dulu sebelumnya. Kita membahas tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? Atau siapa yang mau menyebutkan? Mau menyebutkannya? Biasanya disebutnya eteh ini, Ibu eteh. Hah? Oh, belum hafal. Ya, alhamdulillah. Betul, 12. Ada yang mau menyebutkan? Ya. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah yang ketiga, ya. Ya, ibu-ibu jangan salah paham ya dengan ta'adud ini gitu ya, karena Rasulullah itu benar-benar atas perintah Allah ya untuk menikahi istri-istri beliau gitu ya. Nah, kita sudah bahas Khadijah, kemudian siapa kemarin yang kita bahas yang kedua? Ya, istrinya yang kedua yaitu Saudah binti Zam'ah, ya, Saudah binti Zam'ah, ya. Dan tentang Aisyah. Sebelum ke sana kita ulang ya, ini sudah saya sebutkan juga bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah, ya, yang ya baik, kita sama-sama review. Yang pertama Khadijah, ya, bintu Khuwailid, kemudian siapa? Saudah bintu Zam'ah. Nah, yang ketiga Aisyah bintu Abu Bakar, kemudian yang keempat Hafsah bintu Umar bin Khattab, kemudian yang kelima Zainab binti Khuzaimah, yang keenam Ummu Salamah, ya. Ya, atau disebut siapa? Ummu Salamah itu Hindun bintu Abu Umayyah. Kemudian yang ketujuh siapa? Zainab binti Jahash. Kemudian yang kedelapan Juwairiyah bintu Al-Harits, ya. Ini putrinya bangsawan ya di Muraisi, nanti di perang Bani Mustalik. Kemudian yang ke-9 ya Safiyah binti Huyai, putrinya tokoh Yahudi. Kemudian yang ke-10 Ummu Habibah atau Romlah bintu Abu Sufyan, berarti putrinya Abu Sufyan, ya. Yang ke-11 Maimunah bintu Al-Haris. Kemudian yang ke-12
Maria Al-Qibtiyah ya, yang ini di apa ya, di hadiah dari Raja Mesir ya. Nah, kalau alhamdulillah kemarin berkesempatan Ibunda Maimunah itu makamnya tuh di pinggir jalan ya, pinggir jalan. Itu kelihatan gitu kalau apa naik kendaraan pun terlihat. Gitu. Nah ini ayatnya ya, ibu-ibu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidinal hayat. Maaf. Ini 28 ya. Betul. Ya ayuhan nabi, boleh dilihat kalau ini ya saya salah gitu. Qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alain ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ini kenapa tiba-tiba begini ya? Ini ada sebabnya ya. Ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kabilah-kabilah Yahudi, ya kabilah Yahudi di Madinah itu ada berapa? Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian Khaybar, ya, apalagi Qainuqa, ya Qainuqa. Gitu. Nah, setelah Rasulullah berhasil menaklukkan Bani Nadir, Bani Quraidah, itu banyak fa'i atau ya fa'i beda dengan ghanimah. Ya, jadi banyak harta yang ditinggalkan tanpa peperangan, begitu ya, itu fa'i. Gitu. Nah, wajarlah ya, ketika melihat mungkin adanya fa'i ini, istri-istri beliau dan ini sepakat gitu ya, semua istri-istrinya menuntut tambahan uang nafkah lah seperti itu ya. Wajar nggak Bu? Kita melihat suami kita misalkan pendapatannya meningkat gitu ya, yang tadinya mungkin kita mendapatkan berapa? Misalkan 10 juta ya, amin, 10 juta gitu ya. Kemudian suami kita penghasilannya meningkat 1 miliar, wajar nggak kita minta disesuaikan? Wajar ya? Wajar gitu. Dan istri-istri beliau pun seperti itu. Wajar sebagai seorang istri menuntut lebih banyak karena melihat pemasukan yang lebih pula gitu ya. Nah ini sababun nuzulnya seperti itu gitu ya. Dan Rasulullah saat itu sempat selama sebulan lamanya menghindar dari semua istri-istrinya gitu ya, sampai turun ayat ini. Dan yang pertama kali ditemui oleh beliau adalah Aisyah ya, ibunda Aisyah gitu ya. Ketika ya satu persatu ya, setelah Aisyah satu persatu istrinya juga ditanya ya. Makanya ini ayatnya disebut ayat takhir. Ya takhir, apa ayat takhir? Ayat pilihan. Jadi Rasulullah memberikan pilihan mau dunia atau mau akhirat, gitu ya. Ya, artinya kalau menuntut ya berarti fata'alain kesini gitu ya. Fata'alain tuh kemari gitu. Akan ummati'kunna, akan aku berikan mut'ah. Mut'ah kita sering dengar apa Bu? Jenis nikah. Ini bukan itu, maksudnya bukan nikah mut'ah, bukan. Ya, nikah mut'ah mah boleh tidak Bu? Nikah mut'ah. Apa yang Ibu tahu tentang nikah mut'ah? Nikah kontrak gitu ya. Boleh tidak? Tidak sekarang. Dulu dibolehkan tapi sudah dinasakh ayatnya gitu ya. Jadi
haram sekarang menikah mut'ah, nikah kontrak. Misalkan suami kita di luar negeri, jauh dari kita, di sana nikah mut'ah itu tidak boleh ya. Sekarang jumhur ulama bersepakat nikah mut'ah tidak boleh gitu ya. Nah, yang dimaksud ummati'kunna di sini bukan nikah mut'ah, tapi pemberian yang menyenangkan. Dicerai tapi diberikan pajero misalkan. Sok Cina mau tetap bersama saya atau saya cerai. Kalau dicerai diberi Fortuner atau Pajero. Ibu milih mana? Mau milih mana, Bu? Pajero. Pajero Cina ya. Aduh. Sanes padedet-dedet di jeronya, Bu. Ya. Itu ya. Jadi fata'alain. Oh, Masya Allah. Jadi ini ayat takhir, ayat pilihan. Jadi Rasulullah memberikan pilihan kepada istri-istri beliau, begitu ya. Dan ayat 29-nya wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan Rasulnya serta di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Tadi di setelah turun ayat ini kan Rasulullah, siapa istri yang pertama ditanya itu? Aisyah. Khadijah terus ayah, Bu. Terus ayahnya Aisyah. Gitu, ya. Ketika ditanya mau memilih mana gitu ya, mau nafkah yang dinaikkan tadi atau tetap bersama saya ya akhirat gitu ya. Nah, ketika yang menarik adalah Aisyah mau menjawab, Rasulullah mengatakan jangan tergesa-gesa gitu ya. Ibu teh meren pas ditaros gitu ya, badai ngawaler gitu. Rasulullah nanti jangan tergesa-gesa. Coba musyawarahkan dulu dengan ayah ibumu gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, ini para ahli sejarah mengatakan kenapa Rasulullah melakukan hal itu kepada Aisyah. Badai ngawaler gitu kan, naros bunyi ditaros, tapi pas badai diwaler kela tong enggal gitu, tong tergesa-gesa gitu ya. Silakan musyawarahkan dulu dengan ayah ibumu. Katanya ini menunjukkan ketika Rasulullah menahan Aisyah untuk menjawab adalah saking cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Khawatir jawabannya itu aku memilih memilih Pajero, memilih dunia. Jadi ada kekhawatiran Rasulullah. Ya, di usianya yang sangat muda gitu ya. Kita tahu menikahnya ya nanti ya kita bahas. Khawatir lebih memilih cenderung kepada dunia gitu. Tapi ternyata Aisyah tetap menjawab bahwa beliau memilih tetap bersama Rasulullah, memilih akhirat begitu ya. Kita baca semuanya nggak apa-apa ya, atau artinya saja. Ini udah ya. Nah, yang ayat 30-nya, hai istri-istri Nabi. Ini double ya. Siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Maksudnya di sini bukan berarti merendahkan istri-istri Nabi, tetapi karena beliau adalah ummahatul mukminin yang akan dicontoh oleh umat Rasulullah, maka bukan hanya contoh yang baik yang dilipat gandakan, tapi ketika memberikan contoh yang di sini fahisyah mubayyinah itu juga yudha'af, dilipatkan juga gitu ya, bukan pahala tapi siksaan di sini ya. Jadi bukan berarti merendahkan, tapi maksudnya di sini ayo berikan contoh yang baik seperti itu. Ini ya ayat 33-nya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Ini kita sudah familiar dengan ayat ini, larangan kita untuk bertabarruj gitu ya. Wa qarna fi buyutikunna, dan perintah agar kita tetap di
rumah, tapi ini bukan letterlock seperti ini maksudnya ya. Ini pembahasannya akan panjang. Cuman yang jelas di sini kekhususan saya udah sampaikan pertemuan sebelumnya bahwa kekhususan istri-istri Nabi adalah beliau tidak tidak boleh setelah sepeninggal Rasulullah itu dinikahi. Kemudian ada kekhususan tertentu buat mereka-mereka, apalagi hijabnya gitu ya, harus memakai niqab gitu ya. Itu untuk kekhususan istri-istri Rasulullah gitu ya. Nah, ya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai ahlul bait, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kemudian ayat 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Itu ya ayat tentang ummahatul mukminin. Yang bukan hanya untuk Aisyah, tetapi untuk semua istri-istrinya. Ya. Oh ya, ayat ini tadi turunnya ketika Rasulullah masih memiliki 9, belum 12 ya. Belum 12. 9 berarti sampai siapa? 9 sampai siapa? Sofiyah binti Huyai. Jadi ayat tadi yang di ya ayyuhan nabi ya. Qul li azwajik di sana baru 9, belum 12 ya. Nah ini keutamaan-keutamaan beliau, walaupun tidak terbatas hanya ini ya, masih banyak. Saya ini ambil dari buku Aisyah Kekasih yang Terindah ya. Nah keutamaannya ini kita sudah sering mendengar juga gitu ya, bahwa Aisyah itu adalah istri Rasulullah ya di dunia juga di akhirat ya. Kemudian wanita-wanita yang mendapat salam itu ya salah satunya adalah Aisyah. Ada yang lain yang Ibu tahu siapa? Wanita yang mendapat salam dari Allah melalui Jibril? Khadijah. Ya, Khadijah juga ya. Kemudian tiada suatu hadis yang samar maknanya atau sulit dimengerti bagi para sahabat, kemudian ditanyakan kepada Aisyah, kecuali mendapatkan memperoleh jawaban yang sejelas-jelasnya. Karena Aisyah ini beliau juga seorang guru besar. Kalau sekarang gelar tertinggi apa sekarang ya? Apa Bu Ustadzah? Gelar tertinggi apa? Profesor. Kalau ada yang gelar lebih tinggi dari profesor, beliau layak gitu ya, seorang guru besar ya, radhiyallahu anha ya, Aisyah. Karena beliau mengajar bukan hanya para sahabiah, tetapi juga mengajar para sahabat ya laki-laki ya, tapi ini pun dengan dengan hijab ya, dengan berhijab. Jadi beliau mengajarkan para sahabat di balik tabir. Nah, Aisyah juga sama ya kunyahnya dengan ayahnya ya. Ayahnya apa kunyahnya? As-Siddiq. Putrinya juga As-Siddiqah, seorang yang benar ya. Kemudian beliau juga panggilannya Ummu Abdullah, dinisbahkan kepada keponakannya ya, Abdullah. Ini ya.
panggilan-panggilannya. Ya. Kalau panggilan Aisyah kepada Rasulullah, seringkali ya Rasulullah. Jadi kalau sedang ada sesuatu, apa Bu manggilnya? Bukan ya Muhammad ya? Apa ya panggilannya? Cuman bukan Rasulullah lagi gitu. Ya. Nah, ini nasabnya ya Bu. Nasab beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ibu-ibu mah taunya Aisyah itu dari apa Bu? Pas COVID ya. Rame ya. Mulia, indah, cantik, berseri itu Bu. Jangan nyanyi Bu. Ya. Itu ya, itu ketika COVID kita ditemani dengan lagu-lagu tentang beliau gitu ya. Nah, nasab Aisyah dan ayahnya ya adalah sebagai berikut. Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah ya. Abu Quhafah ini tahu ya kakeknya yang buta gitu ya. Abu Quhafah Isman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr bin Malik. Ini Ustaz siapa Adi Hidayat ya. Ini mah tanpa lihat beliau mah ya. Nasab-nasab yang gitu beliau hafal. Nah, dari nasab ayahnya ini bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya yang ketujuh katanya ya. Di kakeknya yang ketujuh. Nah, sementara nasab dari ibunya, nah saya bacakan dulu. Nasab dari ibunya ya Aisyah bintu Ummu Ruman. Jadi ibunya siapa Bu? Ummu Ruman ya. Binti Amir bin Uwaimir bin Abdus Syams bin Itab bin Uzainah bin Sabi' bin Wahban bin Haris bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Ini juga sama, bertemu dengan nasab Rasulullah, tapi di lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Kalau nggak salah di yang ke-12 ya, bertemu dengan nasabnya Rasulullah. Ini untuk nasabnya. Ini hal-hal yang disepakati validitas oleh para mu'arrikh ya, atau para sejarawan adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Karena memang ada beberapa pendapat lah ya terkait lahirnya, terkait pernikahannya. Nah, ini hal-hal yang disepakatinya bahwa Aisyah ya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun sebelum hijrah. Ya, saat itu Aisyah berusia 6 tahun. Jadi 3 tahun sebelum hijrah. Dan pasti kalau dilihat dari ini bahwa Aisyah itu tidak mengenal dulu kemusyrikan ya Bu ya. Jadi Estuning lahir dari keluarga yang sudah bertauhid, sudah mengikuti Rasulullah. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Aisyah hidup bersama pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Tapi juga ada yang mengatakan 3 Hijriah setelah perang Badar. Perang Badar tahun berapa Hijriah Bu? 2 ya? 2 Hijriah. Iya, ada yang mengatakan 2 Hijriah. Ya, saat itu usia Aisyah adalah 9 tahun. Jadi 6 tahun di nikahi ya, hidup bersamanya 3 tahun kemudian. Ibu-ibu jangan termakan dengan para musuh-musuh Islam yang menyerang bahwa Rasulullah itu pedofil katanya, Bu ya. Pedofil itu menikahi anak-anak ya. Ini urf di sana. Apa urf? Urf itu apa ya? Budaya di sana, udah kebiasaan di sana. Jadi ini bukan sebuah penyimpangan gitu ya, bukan sebuah penyimpangan. Kalau sekarang mungkin ya yang memang atas para pemangsa pedofil mungkin baik. Tapi ini lagi-lagi
Ini atas nama atas wahyu dari Allah, begitu ya. Dan ini urufnya memang boleh. Dan dikisahkan bahwa sebelum dihitbah oleh Rasulullah, Aisyah itu udah ada yang ngehitbah juga, Bu. Ya, di 6 tahun itu. Ya. Namanya tuh Jabir bin Mut'im. Jabir bin Mut'im ini untuk kemudian dibatalkan, kenapa? Karena dia belum muslim. Ya, belum muslim. Jadi ini bukan sebuah pelanggaran, bukan ya? Karena uruf di sana, kalau ini sebuah pelanggaran, mungkin orang-orang kafir di sana juga akan siapa? Abu Jahal gitu ya, Abu Lahab mungkin akan mengolok-olok gitu ya. Ternyata seneng anak kecil, enggak gitu ya. Karena Aisyah juga di usia segini ini udah udah menunjukkan kematangannya, kecerdasannya gitu ya. Nah, kita lihat mungkin nanti ketika Rasulullah wafat atau Aisyah hidup bersama dengan Rasulullah berapa lama? Ada yang tahu, Bu? Berapa lama gitu? Dari sekian tahun ini banyak kisah yang terukir bersama Rasulullah. Padahal kalau dilihat mah nggak begitu lama gitu ya. Ada yang tahu berapa tahun? Aisyah hidup dengan Rasulullah berapa tahun? 9 tahun nih, Masya Allah. Siapa yang bilang 9? Ya betul, 9. Oh, ya 9 tahun. Betul, Bunda Lia. 9 tahun. Berarti wafatnya pas berapa tahun Aisyah? Maksudnya wafat Rasulullah, ditinggal oleh Rasulullah, Aisyah itu 18 tahun. Masih muda nggak? Ukuran kita masih sangat muda, bahkan belum di undang-undang pernikahan itu belum masuk usia pernikahan kan ya? Di undang-undang positif kita gitu. Ya, tapi beliau di 9 tahun ini ketika hidup bersama ya itu dalam kondisi yang sudah matang ya. Ya ada ini di bawahnya ya. Rasulullah meninggal pada bulan ini ya. Ya, pada bulan Rabiul Awal. Lahir Rabiul Awal, wafat pun di Rabiul Awal ya tahun 11 Hijriah. Saat itu usia Aisyah adalah 18 tahun ya. Ini maaf nggak bisa di ini ya. Saya dari buku aja di copy. Ini masa kecilnya ya Bu ya. Ketika Khadijah wafat atau kita kenal dengan Amul Huzni ya. Ada yang mengatakan bahwa Aisyah itu nikahnya di tahun yang sama. Di tahun yang sama ketika Khadijah wafat. Ada juga yang meriwayatkan 3 tahun kemudian. Ya, yang jelas ketika Amul Huzni dan Rasulullah sedang bersedih, ya, siapa yang jadi mancamlangnya teh, yang menawarkan tuh, lupa. Ya, itu istrinya bin Maz'un, gitu ya. Nah, itu Rasulullah ditawari gitu ya oleh, astagfirullah lupa namanya, ditawari oleh sahabiah ini ya untuk tidak bersedih lagi karena putra-putrinya kan masih kecil ya, Fatimah dan saudara-saudaranya masih kecil sehingga butuh pendamping. Kemarin ketika membahas Saudah binti Zam'ah sudah dibahas ya. Jadi Saudah pun mengasuh putra-putri beliau gitu ya. Nah, ini dengan Saudah binti Zam'ah tidak terlalu lama nikahnya gitu ya. Tidak terlalu lama, bahkan sempat satu rumah begitu ya. Nah, ini proses hitbahnya. Ini masa kecilnya ya, bahwa ketika itu Rasulullah sering mendatangi Aisyah ya ketika bermain dengan teman-temannya dan
banyak boneka-boneka katanya. Dan suatu saat beliau bertanya kepada Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Kuda. Ternyata kudanya itu memiliki dua sayap gitu ya. Adakah kuda yang memiliki dua sayap? Tanya Rasulullah. Nah, jawaban yang cerdasnya adalah, bukankah kuda Sulaiman memiliki banyak sayap gitu ya? Jadi dua sayap mah wajar gitu ya. Ini kuda Sulaiman sayapnya banyak seperti itu. Dan Rasulullah pun tertawa gitu ya mendengar jawaban Aisyah. Jadi walaupun ya 6 tahun memang Aisyah sudah muncul kecerdasan yang luar biasa, tapi tetap jiwa anak-anak ya mainnya itu masih ada gitu ya. Ini dengan bermain dengan teman-temannya ya di hadis yang tadi disebutkan. Nah, di usia kecil pun Aisyah mampu mengingat banyak ayat Al-Quran yang didengarnya ya. Ketika aku masih kecil dan suka bermain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat berikut ini di Mekah. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ini surat apa? Surat ke-54, surat Al-Qamar ya. Bali sa'atu ma'yuduhum wa sa'atu adaha wa amar. Itu terekam gitu ya ketika turun ayat ini. Nah ini Bu namanya Bu, tadi lupa ya, Khawlah binti Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un. Ya ini yang menjadi comblangnya, perantaranya gitu ya. Ini sahabiah terkemuka yang menawarkan untuk menikah setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Ya. Dan dalam beberapa hadis ya, jadi ada lebih dari satu berarti ya, dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi didatangi oleh malaikat yang membawa secarik kain sutra. Bahkan di hadis yang lain disebutkan sutranya berwarna hijau. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, kain apa ini? Ya, malaikat menjawab, inilah istrimu. Maka Rasulullah membuka kain tersebut dan ternyata wajah Aisyah tercetak di atas sutra itu. Ya, Ibu nanya suami-suaminya, Bapak sebelum nikah sama aku pernah mimpi nggak? Ada nggak wajah aku di sutra, di kain sutra gitu? Pernah naras Bu? Dina HP. Dulu mah teacan HP kali ya. Teacan ayah HP. HP mah 2005-an ya. Kita nikah yang dulu-dulu mungkin apa di apa namanya biodata mungkin ya. Yang tidak pacaran dulu. Ya, via biodata. Ya. Nah, ini sama yang menawarkan kepada Khawlah binti Zam'ah pun ini, Khawlah binti Hakim. Ya. Jadi mau yang janda atau yang masih gadis seperti itu ya. Ternyata yang dinikahi siapa? Saudah binti Zam'ah dulu, baru Aisyah. Nah ini ya tadi ya mimpi. Kemudian ini apa dalil-dalilnya ya Bu ya, saya tunjukkan. Tuh, ini hadisnya ada beberapa. Ini saya ambil 2 aja. Ini maharnya Bu, waktu nikah, mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Tahukah kalian apa nash itu? 1 nash setara dengan setengah uqiyah. Jadi seluruh mahar Rasulullah bernilai 500 dirham, dan itulah jumlah mahar yang beliau berikan kepada istri-istri beliau. Jadi kalau apa namanya para influencer apa namanya dulu mah motivator yang tentang ekonomi gitu ya, seringkali mengatakan Rasulullah itu kaya, sebetulnya kaya gitu ya, karena melihat dari mahar yang diberikan. Tapi kalau melihat apa proses gitu ya, atau saya seringkali ininya adalah Ustadz Budi Asyhari ya,
Ustaz Budi Asy'ari, beliau mengatakan jangan memanipulasi sejarah gitu ya. Ya, bahwa Rasulullah itu sederhana gitu ya. Mungkin di buku ini juga disebutkan kadang beberapa hilal, beberapa bulan ya jarang terlihat mengebul gitu ya dapurnya itu di rumah Aisyah sendiri gitu ya. Sekali lagi, tapi bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak, tapi maksudnya sampaikan sejarah atau sirah tuh apa adanya aja gitu, jangan sampai mungkin dengan hadis ini oh iya maharnya besar-besar ini sebuah bentuk penghargaan Rasulullah kepada istri-istrinya, makanya maharnya besar-besar gitu ya. Nah ini ketika hijrah ke Madinah. Kemarin saya singgung hijrah itu ada berapa kali, Bu? Ada berapa kali? Masih lupa? Sebelum ke Madinah kita taunya kan ke Habasyah ya. Jadi yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Tapi tidak disertai Rasulullah, hanya para sahabat saja gitu ya. Rasulullah tidak ikut serta ke Habasyah. Ya. Ini hijrah ke Madinah. Nah, setiap hari Rasulullah mengunjungi kami 2 kali di pagi dan malam hari. Kemudian suatu siang yang terik ketika kami sedang duduk bersama di kediaman Abu Bakar, tiba-tiba seseorang berseru, "Lihat, Rasulullah datang dengan menutup kepala. Tidak biasanya beliau datang di waktu seperti ini." Mendengar seruan itu, Abu Bakar berkata, "Ayah ibuku adalah tebusan beliau. Rasulullah tidak mungkin datang pada waktu seperti ini kecuali karena sesuatu yang sangat penting." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Suruh keluar orang-orang yang bersamamu itu." Ya, Abu Bakar segera menukas, "Wahai Rasulullah, bukankah mereka adalah keluargamu juga?" Ya, maka beliau berkata, "Allah telah mengizinkan meninggalkan Mekah." Jadi hijrah ke Madinah ini juga berdasarkan perintah Allah. Kami segera menyiapkan 2 ekor binatang tunggangan beserta bekal makanan yang kami letakkan di dalam kantung. Asma bintu Abu Bakar memotong sabuknya dan menjadikannya sebagai pengikat kantung tersebut. Ini mah Asma tuh siapanya Aisyah, Bu? Hah? Ini Asma binti Abu Bakar. Berarti ya, saudara perempuannya gitu ya. Saudara perempuannya. Nih ya. Oh ya, untuk pernikahan Rasulullah dengan Aisyah ya, itu juga sebuah keberkahan gitu ya, dan itu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya tadi ya, malaikat, diutus malaikat. Dan mimpi Rasulullah ya tidak sembarangan mimpi ya. Ini ya kisahnya ketika hijrah. Jadi saat hijrah Aisyah sudah hidup bersama belum? Belum. Tapi ketika hijrah itu enggak langsung ikut bersama ayah ibunya, ya, tidak ikut bersama Rasulullah gitu ya, karena ya masih dengan tinggal bersama ayah ibunya gitu. Tapi yang duluan hijrah adalah ayahnya bersama Rasulullah. Walaupun itu juga terakhir kan ya, terakhir dari rombongan. Cuman ketika sudah di Madinah ya, Rasulullah dan Abu Bakar mengutus orang-orang ya sahabat ya untuk menyusul, untuk menjemput keluarganya gitu ya. Tapi di sini Rasulullah tidak menyuruh menjemput Aisyah, tidak, tapi masih ayahnya di sini ya. Nah, Abu Bakar di sini mengutus ya, siapa di sini? Abu Rafi ya, untuk menjemput Ummu Ruman, Aisyah dan Asma ya. Kemudian
Oh, bukan Abu Rafi. Abu Rafi itu yang diutus oleh Rasulullah ya. Beliau menjemput keluarga Rasulullah yaitu Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman dan Usamah yang tinggal bersama Rasulullah. Jadi Ibu kalau dilihat dari sini Aisyah dengan Fatimah lebih muda mana? Lebih muda Aisyah, gitu ya. Nah, kemudian ini Ibu-ibu hidup berumah tangga bersama Rasulullah. Aisyah tinggal bersama keluarganya di perkampungan Bani Haris ya bin Khazraj selama kurang lebih 7 atau 8 bulan. Madinah saat itu adalah epidemik, jadi iklimnya itu tidak bersahabat. Mungkin Umi ya yang kemarin atau yang pernah ke Madinah, itu kemarin juga saya semuanya pecah-pecah bibir itu panas di Madinah tuh karena ke Madinah dulu gitu ya. Kemudian pas ke Mekah itu langsung hilang, pecah-pecah bibir itu langsung hilang. Nah ini pun sama ketika Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ya ke Madinah, terjadi epidemik, jadi demam gitu ya. Di sini Abu Bakar dan Bilal juga terserang demam. Ya, kemudian Aisyah itu mendatangi Rasulullah untuk mengabarkan bahwa ayahnya dan Bilal itu pelayan di rumahnya ya, di Abu Bakar gitu ya. Nah, mendatangi beliau gitu ya. Kemudian beliau berdoa. Mana doanya? Nah ini doanya. Ya. Masya Allah. Ya, wajar nggak ya Bu ya, yang kita lahir misalkan di suatu tempat, kemudian langsung di sebuah tempat yang ada epidemik gitu ya, demam, dan ada demam yang dia rindu juga terhadap Mekah gitu ya. Kemudian Rasulullah berdoanya ini, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbana Makkah. Au asyad, Masya Allah, au asyad katanya, atau lebih. Gitu ya. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Atau bahkan lebih mencintai dari Mekah. Karena akan tinggal di sana gitu. Lamun kolot baheula manaon ya Bu nya, lamun kita dari sebuah tempat tuh, hayu atau anak kecil ya yang digendong, hayu cenah ragana jiwana sok kitu nya Bu nya. Si ini mungkin yang pulang umroh atau haji pun kadang jet lag ya Bu ya. Dan itu yang terasa jet lag teh segan teh naon, tapi ternyata bisa juga itu terbawa mimpi gitu ya, bahwa kita merasa masih di tempat sana gitu ya. Nah, ini pun dirasakan oleh Abu Bakar serta Bilal yang terserang demam, bahkan merindukan kota Mekah gitu ya. Dan setelah mendatangi Rasulullah, Aisyah pun sama terserang demam gitu ya. Nah, ini untuk mempertegas saja bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pada bulan Syawal, kami juga mulai hidup bersama pada bulan Syawal. Jadi apa namanya? Setelah perang Badar. Perang Badar bulan apa, Bu? Ramadan. Setelah perang Badar katanya ya. Nah, Syawal Aisyah baru hidup bersama Rasulullah. Nah, adakah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih beruntung dibanding aku? Ini Aisyah seringkali merasa lebih lebih unggul gitu ya dibanding istri-istrinya. Nanti menjelang wafat pun tahu ya kisah yang Rasulullah ingin bersiwak gitu ya, dan siwaknya itu kan belum ini, sehingga ini oleh oleh mulut Aisyah. Jadi pakai air liur ya, si siwaknya biasa biar mudah untuk Rasulullah, sehingga mensiwaki Rasulullah, dan itu di kemudian hari menjadi kebanggaan Aisyah bahwa menjelang wafatnya Rasulullah, air liurku dan air liurnya itu bersatu. Itu banyak ungkapan-ungkapan sebuah kebanggaan bahwa memang beliau istri yang paling dicintai. Ya, manusiawi. Kenapa Bu? Kalau punten ya, kalau di sini ada yang
Enggak ya, insya Allah ya. Yang di ta'adud gitu ya. Manusiawi ketika Rasulullah pun ada kecenderungan ke salah satunya, begitu ya. Ketika Abdullah bin Amr bin As ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahabu ilaika, ya, siapa yang paling kau cintai dari istri-istrimu, gitu ya. Jawabannya Aisyah. Wa minarijal ya Rasulullah, dan dari golongan laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, katanya. Jelas ya, yang paling dicintai adalah Aisyah dan ayahnya. Ya, tadi ada yang terlewat ya. Dengan menikahi Aisyah, ya Rasulullah itu bukan melawan, menghilangkan stigma bahwa saat itu ada anggapan di orang Quraisy itu bahwa saudara yang dianggap saudara kan Abu Bakar itu sudah dianggap saudara oleh Rasulullah, gitu ya. Sehingga ketika di khitbah ya, itu kan Abu Bakar sempat kaget gitu karena adat waktu itu tidak boleh menikahi anak saudara, saudara dalam tanda kutip sahabat yang dekat gitu, tidak boleh gitu. Sehingga Abu Bakar pun ragu gitu, sehingga siapa tadi Haulah pun balik lagi kepada Rasulullah. Abu Bakar mengatakan seperti ini, jadi memang boleh menikahi anak saudaranya gitu ya. Apa jawab Rasulullah? Ya, aku saudaramu di dalam agama gitu ya, di dalam agama, tetapi Aisyah halal bagiku, seperti itu. Itu ya, tadi ada yang terlewat. Jadi pernikahan ini juga melawan atau melawan arus saat itu, gitu ya. Nah, rumah yang ditempati oleh Aisyah. Rumah yang ditempati itu, Ibu-Bu, surat ke berapa ya? 39. Apa surat apa? 39 atau 49? 49 ya? Al-Hujurat. Yang ada Quran tuh. Tinggal coba. Yang Al-Hujurat surat apa, Bu? Surat apa? Surat ke berapa, Bu? 49 ya? Ya, Al-Hujurat. Itu ya, ceritanya tentang kamar-kamar istri Rasulullah. Ya, jadi rumahnya itu lebih layak mungkin disebut dengan kamar. Ya. Nah, kalau kamarnya Aisyah, ya miliknya Aisyah ini terletak di sebelah timur masjid. Timur mana, Bu? Timur. Timur mana? Sana ya. Berarti sebelah sananya gitu ya, Masjid Nabawi gitu. Sementara pintunya ya ke arah barat gitu ya, ke arah barat. Seolah-olah kamarnya Aisyah itu seperti serambi masjid. Ya, kalau sekarang kan udah diperluas ya, udah termasuk ya area Masjid Nabawi gitu ya. Nah, Rasulullah biasa memasukkan kepala beliau ke kamar Aisyah sementara beliau sedang beriktikaf di masjid. Pada saat semacam itu Aisyah pun menyisir rambut beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya bayangkan aja ya Bu ya. Jadi si jendelanya tuh lebih kepada seperti bagian dari masjid gitu ya. Ya iktikaf mah kan tekain keluarnya, tekain keluar masjid gitu kan. Jadi menginikan kepalanya, kemudian seringkali disisiri rambutnya oleh Aisyah. Ya. Atau kalau ada keperluan apa gitu, itu seringkali mengulurkan tangan beliau dari dalam masjid. Jadi cakep gitu ya dengan Masjid Nabawi. Nah, luas kamarnya kira-kira 6 atau 7 hasta. Lega tuh, Bu? Hasta ya, hasta tuh apa, Bu? Dari sikut ke sini. 6 atau tuh. Anu paling panjang, Pak. Anggawe anu paling panjang itu masih dikatakan tidak luas atau sempit gitu ya. 7 hasta. Nah, dindingnya terbuat dari tanah liat, atapnya terbuat dari pelepah daun kurma, sangat rendah sehingga setiap orang yang berdiri ya
dapat menyentuhnya. Jadi muntatih teh nyampe gitu ke ini. Kita bersyukur ya Bu ya, hidup di Jawa, di Jawa. Karena kalau ke luar Jawa pun pernah saya beberapa hari di Sulawesi ya, di Kendari ke sana tuh ke pedalaman lagi. Itu nggak ada rumah yang pakai kenteng ya Bu ya, pakai seng semuanya. Kemudian siang hari itu sangat panas sekali. Jadi kita harus bersyukur hidup di Jawa. Karena kenteng itu dari Jawa katanya. Genteng. Kalau genting di mana genting? Genting mah di panas nu gitu non. Nu bade ka Cirebon teh naon mi? Oh, Jatiwangi. Nah, Jatiwangi. Pamitos lebet kadingnya mah genting we cenah. Karena produksi kenteng di dinya gitu. Jatiwangi ya. Daerah Genting gitu ya. Bersyukur ya pakai genting. Aslinya Bu, rumah mewah pun di Sulawesi tuh nggak pakai genting gitu, nggak pakai kenteng gitu ya. Rawan, genting rawan. Itu ya, ibu-ibu. Jadi tergambar ya. Makanya kita ketika mendengar hadis bahwa Rasulullah ketika sholat malam menggeserkan kaki Aisyah, jadi wajar ya, wajar karena tidak luas kamarnya, herin ya. Nah ini ya, ini sebenarnya, terus setengah genap ini sebenarnya bukan sistematika peristiwa sesuai urutan gitu ya. Tapi ini saya ingin menyampaikan hal ini tentang peristiwa hadisul ifki ya, hadisul ifki. Ini yang terkenal dengan beliau ya, tentang peristiwa hadisul ifki yang orang-orang Syiah mungkin ini juga sama dengan orang-orang non-Muslim menganggap bahwa Aisyah adalah zina, ya, sama dengan tuduhan orang-orang kafir pada saat itu. Nah, ya peristiwa hadisul ifki, ibu-ibu. Atau ada yang tahu kisah ini? Ada yang tahu kisahnya? Hadisul ifki itu apa artinya? Peristiwa bohong, ya, peristiwa bohong. Nah, peristiwa hadisul ifki ini terjadinya di 5 Hijriah, ya. Seperti biasa ketika Rasulullah mau ekspedisi atau keluar daerah, istri-istrinya itu diundi siapa yang ikut serta saat itu, gitu ya. Dan ketika mau perang ke Bani Mustalik, ya, atau dikenal dengan Muraisi, ya, Rasulullah pun mengundi siapa nih istrinya yang berhak untuk ikut serta. Keluarlah nama Aisyah. Jadi Aisyah yang ikut serta ke perang Bani Mustalik, ya. Kok Aisyah ya aja enggak gitu ya? Ketika Hudaybiyah itu siapa yang ikut serta? Ummu Salamah. Ummu Salamah, gitu ya. Jadi semua istrinya kebagian gitu ya. Dan ketika ke Bani Mustalik ini, perang Bani Mustalik ini, ya Aisyah yang ikut serta. Nah, dalam perjalanan pulangnya ke Madinah, ya, pasukan itu berhenti, ya, beristirahat di malam hari, ya, atau di rest area kalau sekarang namanya rest area, pada berhenti pasukan itu karena perang Bani Mustalik ini diikut sertai oleh para kaum munafikin yang sebelumnya tidak pernah ikut, kecuali mungkin di perang Uhud ya. Ada tokoh munafiknya yang ikut. Nah di perang ini setelah lama kaum munafikin tidak ikut, mereka ikut lagi karena menganggap ini mah nggak akan terjadi berdarah-darah katanya perangnya gitu ya, sehingga mereka ikut serta. Tapi nanti kita lihat di perang ini bahkan banyak ininya bahkan dari orang munafik gitu ya, banyak kekacauannya gitu ya. Dan salah satunya tentang hadisul ifki ini ya. Siapa tokoh munafik Bu? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Ini juga yang menghembuskan gosip yang pertama, gitu ya. Nah, dalam perjalanan pulang ini, ya tadi ya, pasukan berhenti di rest area. Kemudian Aisyah turun dari tandu atau sekeduk. Ada yang bilang sekeduk, ada yang bilang sedekup. Nggak tahu ya. Kalau dia sakedam. Kalau di hadisnya mah haudaj, ya haudaj itu tandu yang disimpan di atas punggung unta, gitu ya. Unta tuh, unta macam-macam ya. Umi mungkin tahu apa bedanya ibil. Ya dalam Al-Quran istilah unta itu ada ibil, jamal, ada nakoh, gitu ya. Ketika kemarin saya berkesempatan ke peternakan unta, saya nanya sama aja katanya. Padahal mah ada bedanya ya. Ada yang punggungnya 2 gitu. Nah mungkin yang sekedup atau sedekup lah. Itu tandunya mungkin yang ada 2 punggungnya gitu ya. Nah Aisyah itu ikut serta ke sini itu setelah turun ayat tentang hijab ya Bu ya. Nah sebelumnya, kalau sebelum turun kan tanpa ini ya, tanpa niqab gitu ya. Nah, Aisyah turun dari tandu untuk sebuah keperluan ya. Di riwayat lain disebutkan buang hajat gitu ya, buang hajat. Setelah pulang dari sana, kemudian masuk lagi, para sahabat pun tahu gitu ya. Kan jadi si tandu atau haudaj itu tidak digotong oleh para sahabat, tapi di unta tadi, di punggung unta tadi gitu ya. Nah, Aisyah tuh balik dan masuk ke haudaj tadi gitu. Tapi setelah di dalam haudaj itu menyadari kalungnya itu hilang gitu karena si cantelnya cina udah rusak gitu ya, udah agak rusak. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah pinjaman dari kakaknya, dari Asma gitu ya. Nah, kemudian tadi kan para sahabat mah taunya tuh masuk ya, udah masuk lagi setelah buang hajat itu. Tapi ketika keluar lagi itu tidak diketahui gitu, tidak diketahui dan tanpa sadar gitu ya, si haudaj itu di ke ataskan gitu, padahal dalamnya kosong gitu. Dalamnya kosong dan Aisyah saat itu memang masih muda, masih langsing gitu ya. Jadi tidak ada bedanya kan, kitanya mun orang mun orang nu lebet meren mun badan mah ya ketahuan gitu, ada atau belum ada teh gitu ya. Kalau Aisyah mah belum, nggak ketahuan ada dan tidak ada teh sami weh si haudaj ringan gitu ya. Sehingga Aisyah dianggapnya sebentar gitu ya nyari kalung itu, ternyata lama dan kemudian baru menyadari bahwa Aisyah itu sudah ditinggalkan oleh rombongan ya, oleh rombongan. Aisyah tertinggal sendirian gitu ya dan beliau memilih duduk. Nah ini fikih menunggu cenah bunyi. Fikih menunggu. Jadi kalau menunggu itu diam di tempat yang sudah di terakhir gitu, atau sudah disepakati. Atau ibu pernah janjian ke suami jemput di sini, ternyata ibu teh kesel gitu ya, misalkan di stasiun Cimekar gitu, tapi ibu teh sambil jalan gitu ya, ternyata suami ke stasiun Cimekar gitu ya, itu teh ya mah bu tiasa ngambek suami nate bu, engkau cina antosan di stasiun gitu, ibu teh kesel gitu nya sambil ngapa kan, pikiran mah sambil ngarah ngedeketan gitu kan. Tapi itu akan lain halnya dengan laki-laki kan nggak tengok-tengok juga gitu ya. Nah ini juga fikih menunggu. Jadi Aisyah pun berdiam diri di rest area yang terakhir itu. Beliau berpikir pasti nanti suatu saat akan diketahui bahwa di haudaj itu tidak ada dirinya. Gitu. Dan ternyata kalau pasukan itu ada petugas penyisir gitu ya. Dan di sini ada siapa? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini menyisir dan bukan hanya di perang ini, sebelum-sebelumnya juga beliau penyisir pasukan gitu ya. Dan ketika mendapati, sampai Aisyah itu tertidur katanya, mendapati ibunda Aisyah, beliau mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi
raji'un. Aisyah pun kaget dari tidurnya, bangun gitu ya. Kemudian tanpa kata-kata, Sofwan bin Mu'attal mempersilahkan dengan isyarat untuk Bunda Aisyah masuk ke Haudaj. Beliau pun berpaling dan menjauh, ya, menjauh. Ini adab terhadap istri-istri Rasulullah gitu ya. Kemudian Aisyah pun masuk ke Haudaj untuk kemudian dimasukkan, ditaikan ke unta itu, gitu ya. Kalau ibu panjang kene ya, tapi tuh setengah gemer. Ya, nanti aja tuh ya. Nanti insya Allah bersambung. Pokoknya intinya itu tadi ya, tertinggal sendirian, kemudian fitnah. Karena ini juga nanti pelajaran buat kitanya banyak sekali ya Bu ya, dari kisah hadis Ifk ini dalam mensikapi kabar-kabar perselingkuhan yang mungkin ibu di media sosial banyak sekali berseliweran ya Bu ya. Ini selingkuh dengan ini berselingkuh dengan ini. Apa sikap kita? Jangan mengikuti. Jangan mengikuti ya Bu ya. Karena apalagi kalau ya padahal istrinya spek bidadari, kok bisa ya gitu. Wow, kita tuh mendramatisir gitu ya. Padahal belum tentu, kita hakikat yang benarnya nggak tahu gitu ya. Khawatirnya kita termasuk orang yang nanti di akhir ini banyak pelajaran, nanti para sahabat pun ada yang termakan dengan Islim. Tiga orang yang disebutkan, yang di highlight-nya gitu ya. Ada 3 orang nih. Ini benar ya jamnya? Benar, sampai meragukan. Ya berarti insya Allah ya nanti bersambung ya ibu-ibu ya. Nah nanti ya 1, 2, 3. 10 slide lagi sekarang ya. Insya Allah bersambung. Karena tadi telat ya mulainya ya. Hapunten ya. Ya atuh ada yang ditanyakan? Kayaknya memang enaknya bobo ya Bu ya. Bobo berselimut ya. Enaknya bobo, itu nikmat juga Bu. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu MC. Alhamdulillah sudah kita